Baik, salam jumpa kembali rekan-rekan Aruspedia. Kali ini kita akan mengganti konektor charger dari HP yang masuk hari ini, Vivo V15. Seperti diketahui bahwasanya handphone ini tidak bisa di-charger. Analisa pertama yang kita perhatikan adalah ketika kita coba untuk chargernya, konektornya itu serasa longgar seperti itu. Oke, langsung aja kita eksekusi. Jadi karena hanya untuk mengganti bagian konektor chargernya, maka cover belakang kita buka. Jangan lupa sebelum membuka partnya, kita lepas dulu SIM card sama memory cardnya, kemudian melepaskan back cover dari handphone. Pada saat membuka back covernya ini, kita pilih bagian yang paling mudah dibuka, yaitu daerah SIM cardnya itu. Di situ bisa kita gampang untuk memasukkan tools untuk membuka cover belakang. Nah, kalau sudah bisa terbuka sedikit, maka akan memudahkan untuk membuka bagian yang lain. Nah, untuk handphone Vivo ini memang agak sedikit rumit ya kalau untuk mengganti baik LCD dan juga bagian baterai. Di sini kalau kita mau membuka atau melepas baterainya, banyak sekali baut mur yang menutupi bagian konektor dari baterai dan juga LCD. Jadi pada saat kita mau membuka baterai, maka kita harus buka dulu cover pelindung daripada mainboardnya, baru bisa kita lepas konektor dari baterai. Nah, sebelum kita membuka bagian-bagian part yang lain, untuk safety-nya kita bekerja, maka tahapan pertama itu kita harus mengamankan dulu bagian daya baterai ya, karena untuk menghindari senggolan sedikit saja akan terjadi hubung singkat atau bisa mengakibatkan tegangan masuk dari jalur yang tidak semestinya, dikhawatirkan akan merembet ke sirkuit yang lain. Nah, jadi untuk menghindari tersebut, dalam hal kita menangani sirkuit yang ada tegangan arusnya, maka kita amankan dulu arusnya. Oke, nah setelah arusnya kita amankan, maka
Sirkuit dari konektor charger ini sudah bisa kita lepaskan. Ada dua sambungan yang masuk ke rangkaian ini, yaitu karena rangkaian ini juga, kitnya ini juga sekaligus juga menjadi tempat headset ya. Jalur headset juga masuk ke dalam sirkuit ini. Oke, jadi kita harus lepaskan jalur tersebut. Kemudian setelah kita melepaskannya, maka untuk langkah selanjutnya bisa kita perhatikan bagian-bagian yang rusak. Namun pada kasus ini saya perhatikan antar konektor timahnya itu masih bagus ya. Namun saya curiga bagian sirkuitnya itu udah mengalami kerusakan. Oke, dan berhubung karena ada stok sirkuit charger konektor tipe yang sama untuk Vivo V15, maka saya mencoba bagian ini, menggantinya secara langsung, dan ya mudah-mudahan aja bisa nanti, atau memang part konektornya yang sudah tidak berfungsi lagi. Baik, setelah kita masukkan part pengganti, maka sudah bisa kita kembalikan untuk mengunci daripada konektor ini, dan kita perhatikan kembali baut-baut yang kita lepas. Kalau bisa kita usahakan baut yang kita lepas itu kita kelompokkan, di mana dia baut bagian konektor, mana itu bagian mainboard ya, supaya bentuk dan ukuran dari baut itu tidak berubah, sehingga tingkat kepresisiannya bisa terjaga ya. Kemudian setelah kita kembalikan ke baut yang udah kita masukkan satu per satu, maka sebelum kita menutup covernya, sebaiknya kita periksakan kembali. Kita coba tes dulu untuk mencoba mencharger dalam posisi handphone dalam keadaan terbuka. Yang kita khawatirkan nanti setelah terpasang sedemikian rupa, kita coba ternyata
kesalahan bukan di bagian charger. Nah, kita harus mengulang lagi dari awal seperti itu. Nah, untuk itu setelah beberapa komponen terpasang dengan cukup baik, kita periksakan kembali untuk menguji apakah chargernya sudah bisa berfungsi dan sudah pas. Oke, dan dalam melaksanakan penggantian part ini, saya tidak menggunakan alat-alat yang cukup lengkap, ala kadarnya saja, cukup menggunakan obeng kecil, obeng test-pen plus minus ya, yang ada di pasaran. Karena saya lihat obeng ini cukup multifungsi ya. Oke, kita perhatikan layar handphonenya sudah mulai ada tanda-tanda tadi. Kalau kita perhatikan ya, ada simbol dari listrik yang udah masuk, dan ketika saya raba-raba sepertinya sudah ada sedikit hangat di bagian mainboardnya. Ini tandanya harus tegangan sudah mulai masuk ya. Oke, kita perhatikan di layar sudah muncul, sudah bisa sudah ada tanda-tanda kehidupan, dimana sebelumnya ini karena baterainya sudah betul-betul habis tadi, sehingga layarnya nggak bisa lagi kita on kan. Nah, oke. Nah, dengan demikian maka penggantian konektor daripada handphone Vivo ini cukup tepat ya. Analisanya cukup tepat, bahwasanya dia kerusakan hanya simpel aja di bagian konektornya. Oke, setelah kita pastikan bahwasanya handphone sudah berfungsi, sudah hidup dengan normal, maka untuk tahapan selanjutnya kita kembalikan part-part yang kita lepaskan tadi ke posisi awal. Kemudian setelah kita memasang bagian fleksibel fingerprint dari handphone Vivo ini, kita jangan lupa untuk menguncinya dengan baut supaya fingerprintnya tidak lepas. Oke guys, nah setelah cukup, kita tinggal menguncinya saja ya. Kita rekatkan menggunakan lem perekat andalan. Nah, lem perekat ini pada saat melemnya kita perhatikan bagian-bagian yang bisa dilem, dan jangan
belepotan ya, karena ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa kena lem seperti bagian kamera. Itu hati-hati karena nanti bisa menutupi lensa sehingga hasil jepretan menjadi kurang bagus. Oke, dan saat melem juga kita perhatikan bagian-bagian yang kecil, sudut-sudut itu jangan terlalu melebar ya, ala kadarnya saja. Yang penting lem bagian cover dan juga bagian cangkangnya, bagian depannya itu bisa saling ketemu ya, bisa ketemu, itu sudah cukup kuat. Nah, oke, rekan-rekan, setelah itu cukup kita rekatkan saja. Dan untuk lem ini bisa bekerja maksimal, kita ada baiknya kita kasih karet dan kita tunggu. Kalau saya biasanya ngerjakannya misalnya malam, adanya malam, kemudian besok pagi itu udah bisa digunakan ya, udah cukup merekat. Dan sejauh ini hasil lem-leman saya tidak lepas ya. Nah, oke, cukup sekian dulu pekerjaan HP Vivo ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terus dukung Aruspedia untuk senantiasa berkarya. Sampai jumpa teman-teman semuanya, tetap semangat ya.